dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Nah, pertanyaan saya, apakah juga metanoia itu terjadi bukan saja kepada pribadi, tetapi juga kepada suatu bangsa? Kemudian, apakah bedanya ada metanoia dengan bertobat? Apakah sama? Terima kasih, Pak. Ya. Pertama ada pertobatan dulu. Pertobatan itu adalah ada satu titik kalau ada grafik minus dan positif. Nah, pertobatan itu dulu dari minus kembali ke titik nol. Kemudian dari nol ke positif, itulah metanoia. Metanoia itu tiap hari ya, nggak bisa sekali. Makanya proses kita membaca firman Tuhan, pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, lalu praktek firman Tuhan lagi, kita baca firman Tuhan lagi, jadi rema, kemudian kita masuk dalam pencobaan-pencobaan, terus itu ya. Makanya berbahagialah orang yang difitnah, tadi pagi kan, berbahagialah orang yang difitnah. Karena itu prakteknya, itu tempat kita praktek metanoia. Nanti itu akan luar biasa, semua. Saya setiap kali difitnah, ya, dulu saya labrak. Saya ini kayak ibu saya persis. Orang ngerasain aja saya labrak, jangankan fitnah, ngerasain aja tak labrak. Itu tadi, pagi makannya petasan, malamnya makan bom molotov kan. Ibu saya kan cerita kan. Nah, ya. Makanya orang ngerasa nih dilabrak, belum sampai fitnah. Nah, saya kemudian jadi domba, sering difitnah. Domba itu sering difitnah ya. Jangan takut, domba itu sering difitnah. Tapi itu saatnya. Saat Anda difitnah, itu kan bukan masalah tabur tuai. Orang iri kan bisa-bisa saja. Orang fitnah atau orang nggak suka aja tiba-tiba masalah rasial, masalah apa. Orang nggak suka mah tiba-tiba aja. Nah, itulah saatnya Anda diberkati. Metanoia terus. Nah, metanoia Anda uji terus. Responnya sampai benar. Nah, itu metanoia. Sampai mentalmu itu bukan mental pecundang lagi. Dan itu terus menerus. Fitnah saya itu dari yang kecil-kecil sampai yang gede-gede, sampai yang ngeri-ngeri. Tapi semua itu saya lolos, dan akhirnya orang-orang yang dulu memfitnah saya semua, kalau yang anak Tuhan ya, sekarang mendukung saya. Tetapi yang dulu anak Tuhan ya biasanya hancur sendiri, dan saya makin diberkati. Jadi kalau sekarang ada orang fitnah saya bilang, oh haleluya, saatnya diberkati Tuhan. Saya senang. Begitu ada orang fitnah saya langsung tengok-tengok sama istri saya. Wah, saatnya diberkati nih. Serius. Jadi jangan bilang, wah Paul dalam tekanan. Oh, enggak, wah dikejut-kejut Interpol ketakutan. Enggak, ini saatnya diberkati. Serius. Ketika kita menghadapi masalah-masalah, terus saya tengok sama istri saya, ini saatnya kita diberkati. Itu metanoia. Tadinya saya deg-degan, marah, tak labrak, saya klarifikasi, wah saya berusaha macam-macam. Kalau sekarang ya buat bercandaan, wah si Paul komisinya jelek katanya Deddy Kobuser, oh gua kutuk jadi kodok dalam tempurung. Itu semua buat bercandaan doang. Udah jadi cuman buat bercanda-bercanda aja. Kayak kemarin kita cerita anak iblis, wah kita cerita-cerita buat bercandaan semua. Hati gimana? Enggak, biasa aja. Dari kita bereaksi sampai kita udah nggak bereaksi sampai akhirnya malah buat bercandaan. Ya kan? Enak kan? Makanya kan saya tambah ganteng, tambah muda. Haleluya. Itu metanoia. Nah, beda pertobatan dengan metanoia itu. Pertobatan itu awal. Tapi metanoia tiap hari. Sampai pikiran kita itu, hendaklah engkau mengenakan pikiran Kristus. Sampai pikiran Kristus itu benar-benar menguasai hidup kita, menguasai kepala kita. Metanoia itu sampai begitu, terus sampai kapan? Sampai mati. Sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Itu metanoia itu begitu. Makanya harus baca firman terus, harus tinggal di dalam kasih terus, harus agape marturia. Jangan bilang, dulu saya agape, dulu saya marturia, dia dulu, sekarang udah enggak. Ya udah, berarti selesai kamu remanya, pasti jamin selesai remanya. Pakainya rema yang bekas zaman dulu. Oh, firman Tuhan bilang apa? Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Tapi Anda pakai mana di padang gurun yang sudah busuk dari tahun kapan itu? Yang Anda simpannya sudah berulat itu. Yang ulatnya udah jadi ngengatnya udah beranak lagi. Itu yang terjadi. Kita pakai mana, pakai rema-rema yang sudah busuk. Harus selalu baru setiap pagi. Sampai tua. Makanya harus tetap selalu agape, harus selalu diakonia marturia. Nggak bisa berhenti. Harus tetap baca firman, harus tetap baca Alkitab, harus selalu marturia diakonia, harus mengasihi mengampuni terus-menerus, dan tidak selesai sampai mati. Nanti rema itu terus-menerus jadi iman, iman itu tambah besar, tambah besar, tambah besar.
tadinya pencobaan itu mengerikanmu, menggetarkan hatimu, sampai engkau takut dengan malam, waktu mau malam takut, waktu bangun tidur gelisah. Ya toh, ngalamin nggak? Saya ngalamin. Waktu mau tidur saya gelisah, nggak bisa tidur, insomnia, akhirnya bisa tidur. Begitu bangun saya melek, saya takut. Gemetar, aduh hari itu apalagi masalah apa lagi nih yang datang. Hari ini masalah apa nih? Akhirnya sampai saya masalah cuma buat bercandaan doang. Enak ya? Masalah cuma buat bercandaan doang. Ada masalah saatnya diberkati, haleluya. Enak toh? Enak kita menertawakan, ingat ya Amsal. Perempuan yang bijak itu menertawakan masa depannya. Bukan menertawa nyinyir, tapi dia tertawa dengan masa depannya, karena ada masa depan yang pasti. Kalau orang Belanda bilang, zeker, ya, sure, sure, pasti. Kalau bilang zeker itu, ya zeker, ya pasti, mantap gitu loh. Ya zeker, gitu ya. Itu berarti mantap, itu mantap banget kalau orang Belanda sampai bilang ya zeker. Itu berarti mantap. Nah, itulah metanoia itu harus sampai kita ngalamin masalah dari gemetar sampai akhirnya buat ketahuan doang, buat bercandaan doang masalah itu. Ya. Karena kita sudah tahu habis ini masalah ini pasti jadi ini, habis ini pasti ini ujungnya apa? Berkat. Lihat, kalau kamu diberkati terus tanpa salib, kamu akan menuju ke neraka. Tetapi kalau kamu hidupnya disalib terus, nggak ada berkatnya, jangan-jangan kamu sedang ada di neraka. Rumusnya itu aja ya.